dia itu menguasai titik-titik yang akan ditempuh bangsa Israel. Jadi dia tuh sudah menguasai dari titik ini ke titik ini, dari titik ini ke titik ini, dia tuh sudah pernah lalui. Dia dituliskan itu, dia bilang dia sudah pernah melalui itu. Dan makanya kalau kita lihat Tuhan itu nggak milih orang juga dengan dengan yang main pilih aja lah, ini nanti baru disertakan hikmat, nanti sertakan gini enggak. Tapi ada satu kualitas yang mereka punya. Misalnya Yusuf, walaupun mungkin kita nggak lihat kualitasnya, tapi Tuhan tahu bahwa dia orang yang berkualitas, orang yang benar-benar bisa berpegang teguh, orang yang punya integritas gitu. Seperti kembali ke Musa tadi, ya dia sudah pernah melewati, dan itu adalah kualitasnya. Yusuf, dia punya kualitas untuk menjaga integritasnya. Daud sama juga mempunyai integritas memuji Tuhan sebanyak 7 kali dalam sehari. Terus Daniel mempunyai integritas memegang imannya walau kematian itu depan matanya gitu, tetap berpegang teguh dengan. Jadi Tuhan itu bukan memilih orang-orang dengan sembarangan. Jadi kayak sekarang pun kita lulus dari sini abal-abal lah, nanti kita berdoa Tuhan kasih kita hikmat, yang penting kan kita taat aja gini enggak. Tuhan itu memilih orang yang berkualitas secara tidak langsung. Kalau kita lihat dari latar belakangnya gitu. Jadi itu semua akan diletakkan oleh pengetahuan yang apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu. Di ayat B, tetapi orang yang fasik jatuh karena kefasikannya. Ya kita sendiri tahu lah orang fasik itu seperti apa, dan itu jatuh kefasikannya sendiri. Jadi mau dibilang secara tidak langsung, saya nggak bilang kita kayak aku itu bisa bilang aku juga orang fasik gitu, ya. Dan aku juga akan jatuh dengan kefasikan gitu. Mungkin di gereja pasti orang-orang tahu aku sekolah teologi, orang-orang tahu aku tuh orangnya orang-orang apa, dan aku juga memperlihatkan ya saya ini orang rohani, saya ini orang teologi. Jadi harus benar-benar menunjukkan seorang teologi, bukan berteolog maksudnya, tapi orang-orang yang dipandang rohani lah gitu, dipandang rohani. Dan ketika aku dengan kemunafikan fasikanku melihatkan ini aku nih, aku berbeda dengan apa yang aku lakukan di belakang begitu. Nah, tapi itu akan menjatuhkan aku sendiri begitu. Makanya kemarin dibilang Bapak Brian secara tidak langsung dia bilang orang mengenal tapi aku perlu dengar juga ini, banyak orang bisa bicara tentang Tuhan tapi tidak mengalami Tuhan gitu. Orang bisa kayak saya juga bisa bicara tentang Tuhan, tapi secara tidak langsung saya belum mengalami Tuhan. Jadi itu akan jatuh, mau gak mau pasti akan jatuh. Mungkin suatu saat kalau aku dengan karakterku seperti ini masuk ke sebuah gereja, memimpin sebuah gereja dengan kondisi seperti ini, bisa saja berjalan mungkin 2 tahun, 3 tahun, wah terlihat rohani, terlihat semua berjalan mulus, tapi secara tidak langsung akan jatuh, pasti akan jatuh karena kefasikannya gitu. Jadi kesimpulannya ya di ayat A menunjukkan bagaimana kita menempuh membuat sesuatu itu yang akan memudahkan kita melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, itu yang akan memudahkan kita gitu. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu yang akan menjatuhkan kita. Demikian. Ayat berapa? Di Amsal 11 ayat 5 ini dituliskan, jalan orang saleh diratakan oleh kebenaran. Ya, seperti perspektif Yehuda, Bang Erik tadi, itu orang saleh itu yang bisa kita katakan yang orang saleh itu orang yang tidak aku katakan juga orang yang tidak pernah salah atau orang yang paling benar, tetapi
salah itu juga dia itu orang yang tekun mengenal Tuhan, bukan mengenal secara seluruh, tetapi dia itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia itu tekun kepada perintah-perintah Tuhan dalam Alkitab. Dia rajin baca Alkitab, dia rajin berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Jadi orang saleh itu ketika kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, seperti orang saleh ini, dia itu mengenal, dia itu mau taat kepada Tuhan, maka jalannya itu diratakan Tuhan memang diratakan Tuhan, tetapi tidak dengan secara langsung. Pasti Tuhan itu memuji dia, pasti lewat dalam pergumulan dia, lewat masalah-masalah yang dia alami. Tetapi Tuhan, setiap permasalahan yang dialami oleh orang yang percaya pada Tuhan itu pasti akan dipermudah Tuhan. Tuhan itu tidak pernah memuji kita itu lewat dari batas kemampuan kita masing-masing. Jadi Tuhan itu sungguh ajaib di dalam hidup kita, sungguh benar di dalam kehidupan kita lah. Jadi seperti lagu yang mengatakan itu, ratakan tanah yang bergelombang. Jadi ketika ada tanah yang bergelombang, ada batu yang menghalangi kita, Tuhan pasti ratakan itu ketika kita itu mau datang di hadapan Tuhan, bersekutu di hadapan Tuhan, selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita di saat kita susah, sedih, berduka, senang. Tetapi kita jangan pernah lupa selalu mengucap syukur kepada Tuhan, selalu datang ke kehadiran Tuhan lah, saya bilang. Jadi seperti Tuhan itu tidak gimana saya bilang, Tuhan itu tidak akan meluruskan semua jalan orang di dunia ini. Tuhan itu meluruskan jalan bagi orang-orang yang mau datang kepadanya, yang mau datang ke hadapannya, yang mau minta bantuan kepada yang bersungguh-sungguh bahwa ingin dirubahkan dan ingin dituntun. Bahwa kita tahu bahwa kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang memegang kendali masa depan kita, baik Yehuda, Erik, saya. Tuhan itu yang memegang kendali. Jadi kita lagi diproses, tetapi di proses ini kita itu kayak merasakan gimana ya, kayak nggak ada perubahan atau segala apa. Tapi mama saya selalu bilang pada saya, dia kadang chat saya begini, dia bilang, ketika kamu itu belum mendapatkan panggilanmu, belum merasakan apa perubahan dalam dirimu, kamu itu coba datang kepada Tuhan dengan hati kosong. Hati kosong, kamu pergi ke ruang doa bawa kita. Coba kamu berdoa dan renungkan masalah lalumu, masalah yang pernah kamu alami, yang berbuat kamu salah sampai drastis gitu, sampai buat kamu kepikiran apa segala macam, yang pernah kamu membuat hati orang sakit. Coba kamu ingat dengan hati kosong, pasti kamu akan menangis dengan ujian apa yang kamu angkat. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, Tuhan pasti bantu kita dalam segala. Dia bakalan ratain, tetapi kita bakalan diuji dengan sesuai kemampuan kita. Tetapi Tuhan bakal meluruskan jalan kita. Jadi di situ marilah kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Jadi tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Ya sama kayak dengan orang Erik. Saya juga itu orangnya bisa fasik, tidak ya, orang fasik itu ya berdiri dengan kebohongannya sendiri, ya kayak saya begini di orang fasik kan? Di pelayanan saya itu Betul nggak orang fasik? Sekolah teologi. Nggak kau orang fasik nggak? Ya kan saya bilang katakan saya itu Kau orang fasik nggak? orang fasik. Oh itu kau orang fasik. Iyalah. Kenapa kau belum bisa kau orang fasik? Karena saya itu banyak berbohong tidak dengan sesuai apa Oh yang ngerekam
berpikiran anak gembala itu pasti rajin Pendeta, baca Alkitab apa segala macam. orang tuamu orang fasik nggak, Pin? Sabar Ben. Orang tuamu orang fasik nggak? Jadi itu Saya mama pendeta kan? Percaya. Mama orang fasik nggak? nggak tahu, saya nggak Lah, tahu. kok nggak tahu? Mama pernah berbohong nggak? Ya pasti pernah. Terus orang fasik? Ya Berarti orang fasik mamamu. pasti. jadi itu jadi orang-orang mengira saya itu seorang anak gembala jadi dia rajin, apalagi orang tua saya itu sekolah teologi. Tapi teman-teman tahu di sini kita itu bagaimana di dalam ini, jadi ya udah tau lah mana mana yang kalau kita di pelayanan ya aura kita kayak ya seorang teologi banget. Binimu orang fasik gitu, penilaianmu berbohong. Nah jadi begitu kan. Jadi kita itu menunjukkan bahwa kita itu kalau di luar itu harus beraura, tidak banyak masalah atau berbohong apa segala macam. Tetapi di sini kita ditempatkan kita beginilah kita suasananya sekarang, cakap kotor apa segala macam. Coba kalau di gereja kita pas ada gembala apa segala macam, kita pasti tenang kalem begitu ya. Begitulah kalau orang fasik itu Tuhan bakalan susah untuk menolong kita ketika kita tidak mau berubah dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Oke, sekarang Bang Erik. Ya Bang Erik di perjanjian baru ini diperbaharui. Kristus Yesus. Lukas ya. Masalah Lukas. Oh, dia ambil tanggal lahirnya. Bulan 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Di sini dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Izinkan saya untuk membaca dari ayat 10. Demikianlah juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus, biar kita tahu ya apa konteksnya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, itu Bapak Riko, penjala ikan menjadi penjala manusia. Kalau kita lihat, saya merefleksikan bahwa di sini tuh dikatakan penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, itulah kita seorang sekolah teologi, menjadi penjala manusia. Walaupun di sini penjala ikan kita, jala kita itu berbeda. Ada yang sebelumnya latar belakang sebagai mungkin seorang apa gitu, pasti punya latar belakang yang berbeda-beda. Tapi sama dengan kan semuanya itu sama menjadi penjala manusia. Nah, penjala manusia. Terus di ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahu darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Nah, perahu-perahu ini yang seperti saya bilang, di zaman itu ya perahu-perahu ini adalah salah satu paling berharga bagi orang-orang pada zaman itu, karena itu adalah mata pencarian mereka. Perahu-perahu itu adalah salah satu yang paling berharga. Tapi mereka meninggalkan itu lalu mengikuti Yesus. Dikatakan sudah meninggalkan segala sesuatu. Jadi untuk mengikuti Yesus itu memang mau nggak mau kita melepaskan apa yang menjadi menjadi kita mungkin berpikir bahwa saya kalau nggak ada ini saya nggak bisa apa-apa. Kalau dulu waktu ke
misalnya kalau satu-satunya yang aku pikirkan itu adalah aku harus punya banyak teman, karena kalau aku punya banyak teman, kalau aku susah tuh enak lah, buat gampang lah buat minta bantuan pertolongan gitu. Tapi pada hakikatnya dan faktanya itu salah, bukan salah dari ininya, dari yang bilang aku cari teman, tapi benar nggak ada yang nolong, tapi ternyata itu salah gitu. Nah jadi meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan bukan saja beban tapi yang menurut kita berharga, menurut kita itu tuh di sini tuh perahu tuh berharga banget karena itu tuh mata pencarian gitu. Dan mereka meninggalkan itu lalu mengikuti Yesus, meninggalkan semua, bahkan nggak ada yang mungkin harus, bukan mungkin, meninggalkan keluarga, meninggalkan mungkin cita-cita kita. Seperti kita tahu ada yang teman kita di sini, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi brimo gitu kan. Tapi kalau meninggalkan itu gitu, kalau meninggalkan itu untuk misinya Tuhan gitu, menjaga manusia gitu. Nah sebelum dia mencala, dia harus dibekali dulu. Yang pertama harus ada apanya, jalannya itu apa ya, itu hal yang kita pelajari di sini, hal yang kita pelajari ya, semua hal-hal yang kita lewati itu adalah bagaimana kita membentuk jala kita. Ketika udah terbentuk, udah jadi, itu kan merakit jala sendiri lah istilahnya. Jadi kita tuh nggak yang main beli-beli aja, tapi kita yang ngerakit sendiri. Ketika sudah merakit, ketika kita sudah dirakit lah istilahnya, maksudnya udah dirakit gitu STTB ini, ketika habis 4 tahun lulus, itulah saatnya kita menggunakan jala yang sudah kita rakit untuk menjala manusia gitu. Bukan, memang di sini kita tuh kebanyakannya hanya teori, ketika kita keluar baru tuh kita langsung terjun ke lapangan. Nah, tapi kefokusan di sini adalah meninggalkan segala sesuatu. Jadi meninggalkan itu benar-benar yang kamu miliki itu cuma Yesus. Benar-benar yang kayak di saat kamu gak ada siapa-siapa, di saat kamu gak punya apa-apa, disitulah kamu akan tahu bahwa Tuhan Yesus saja itu sudah cukup. Tuhan Yesus saja itu udah cukup sebenarnya. Karena bukan Tuhan Yesus yang mencukupi, kayak kamu butuh ini, oke Tuhan Yesus cukup bisa, kamu butuh ini Tuhan Yesus cukupi. Tapi kecukupan itu sendiri adalah Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Kayak kita bilang, kita meminta jawaban dari Tuhan. Jadi Tuhan itu ibaratnya nggak memberi jawaban, tapi Tuhan itu adalah jawaban itu sendiri gitu. Tuhan itu adalah jawaban itu sendiri. Jadi kayak kamu meninggalkan semuanya set, dan di situ baru kamu tahu bahwa satu-satunya yang tidak akan meninggalkan, satu-satunya yang akan selalu ada, satu-satunya yang akan selalu mencukupi itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu nggak memberi kecukupan, tapi Dia itu adalah kecukupan itu sendiri. Amin. Ayat berapa? 11. 5 ayat 11. Ya, saya merupakan perspektif saya sendiri juga, bahwa dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkannya meninggalkan segala sesuatu dan Yesus. Seperti di Filipi 3 ayat 7 atau berapa, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Jadi pas yang ngomong tadi, seperti meninggalkan barang yang berharga itu demi mengikuti Yesus itu sungguh pertimbangan yang sungguh berat dalam kehidupan manusia, baik kita ya. Saya pernah mengalami di satu sisi itu dalam ibadah konsen di rumah, tetapi ada hal yang paling penting
yang saya rasakan lebih penting daripada hal pergi beribadah menuju kepada Yesus. Karena orang tua saya sudah memaksa saya harus ikut doa, harus ikut komsel. Kalau enggak mereka tidak beri saya motor, tahan kunci. Tapi di satu sisi mereka udah pergi, saya tidak pergi karena saya itu lebih mementingkan pergi jalan sama teman. Bahwa karena jalan sama teman itu lagi mengadakan acara manggang-manggang gitu. Tapi di satu sisi di situ saya berangkat, saya jatuh dari motor. Saya jatuh dari motor dan akhirnya saya terluka dan saya tidak jadi ikut pergi manggang bareng teman-teman. Jadi saya diantar pulang oleh teman-teman saya hingga sampai ke rumah. Dan di situ saya menangis dan orang tua saya tidak mau mengobati saya, tidak mau kayak ibaratnya mereka itu beli saya obat apa segala macam. Dan terus mereka langsung begini mengatakan pada saya, tadi mama sudah mengajak kau untuk ikut doa, tetapi kau memaksakan pergi bareng teman-teman. Nah, jadi itu suatu pertimbangan yang berat dalam hidup saya. Tetapi saya baru mengetahui di situ bahwa Tuhanlah yang menolong kita, yang menuntun jalan kita kemanapun kita berada pergi. Jadi mengikuti Yesus itu tidak seperti hal yang mudah kita rasakan mendapatkan tuntunan Yesus itu. Jadi kayak ibaratnya kita ingin menggapai sesuatu, kita ingin membeli sepatu, kita tinggal kerja dapat sepatunya. Tetapi mengikuti Yesus itu tidak dengan hal yang mudah. Kita harus luangkan waktu pergi beribadah, ikut ibadah youth, anak sekolah minggu, pergi ibadah raya, bersihin gereja, ngepel segala macam. Jadi itu bentuk kita mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus itu meluangkan waktu. Jadi waktu yang ingin kita pergi jalan-jalan, kita harus lepaskan itu dan pergi mengikut Yesus. Seperti ada barang yang paling berharga dalam hidup kamu, kamu harus jual, kamu harus tinggalkan. Seperti orang yang kamu kasihi, contoh yang orang kamu kasihi, orang kamu sayang, kamu pergi merantau. Jadi kamu harus meninggalkan dia demi mengikut Yesus. Seperti Yehuda, ada orang yang udah sayang dia tambuhan, tapi udah harus meninggalkan dia untuk ikut sekolah teologi. Jadi mengikut itu tidak mudah, tapi ketika kita sudah ikut Yesus, apa yang nggak mungkin dilakukan kita. Oke, ayat berapa tadi? Ayat 11. Sudah satu belum. Jadi kayak fokusnya tuh kayak bilang mereka meninggalkan segala sesuatu. Jadi kayak tadi sudah seri Pareski, tadi Pin juga, segala sesuatu yang menurut kita yang paling berharga yang kita miliki, kita pegang di dunia ini, karena kita harus tinggalkan. Kayak kadang-kadang juga menurut kita dilema, kayak apa yang harus saya lakukan ya, kayak itu benar-benar dilema, kayak gak bisa membuat keputusan. Tapi waktu kita lihat kembali kayak tujuan kita, panggilan Tuhan, kasih Tuhan yang udah menyertai kita bertahun-tahun, kita mau bilang bahwa Yesus ternyata anugerah terindah lah, harta terbesar terindah yang tidak ditukarkan apapun. Jadi waktu dibilang mereka meninggalkan segala sesuatu itu artinya kayak mereka meninggalkan semua. Kita sudah refleksinya sudah banyak tuh tentang semua yang kita miliki, semua yang kita pegang, semua yang kita harapkan, semua yang mungkin ekspektasi kita terbesar sampai sekarang mungkin kadang-kadang harus gagal karena mengikuti Yesus itu lebih penting. Dan juga mungkin dalam mengikuti Yesus juga banyak pengorbanan yang harus kita keluarkan. Bahkan mungkin mengikuti Yesus itu bahkan bukan hanya mengorbankan, tapi semua yang kita miliki kayak kita serahkan semuanya. Kita serahkan semua, bahkan kadang-kadang uang pelayanan, uang di dompet harus sampai habis, tenaga harus habis, sampai kita gak sempat istirahat. Tapi itu semua tuh belum seberapa dengan berapa besarnya Tuhan yang begitu, pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan. Jadi kayak Tuhan bilang bahwa ikutlah aku tuh, kayak tinggalkan semua. Kayak Yesus bilang tuh bahwa kamu harus meninggalkan semuanya, memikul salib dan mengikut aku. Jadi mengikut Yesus tuh harus kayak
benar-benar satu hal yang berat. Kayak menurut Yuda juga tuh berat banget, kayak sekolah teologi ini begitu berat, tapi karena ini panggilan Tuhan, orang tua sudah jauh-jauh dari Atambua datang ke sini, harus benar-benar tinggalkan semua. Yehuda punya masa lalu, semua kemampuan, semua talenta-talenta Yehuda yang dulu mungkin Yehuda bangga-banggakan, tapi karena sekolah teologi harus tanggalkan dan harus memulai sesuatu yang baru. Itu menurut Yehuda berat, harus banyak berpikir, banyak berbicara, banyak bergerak, banyak bertanya. Kalau gak bertanya dikira gak jelas lagi. kayak itu agak lain juga, tapi ya bersyukur karena mengikuti Yesus memang banyak tantangan yang dihadapi. Mungkin semester 1 dan 2 ini mungkin baru awal, baru pembukaan, belum naik semester 3, 4, 5, 6, 7, 8, entah nanti ujungnya skripsi dan segala macamnya, ketemu Bumur, Pak Yusak dan Bugar dan segala dosen-dosen baru, dan juga mungkin tantangan pelayanan akan semakin besar, dan mungkin di tahun-tahun ke depan krisis akan semakin besar, segala sesuatu yang itu akan besar. Tapi percaya bahwa kita semua mengikuti Yesus, Tuhan itu juga akan pasti melindungi kita. Itu sih dari Yehuda. Iya. Apa kayak gitu. Lanjut. Lanjut. Tahu lagi. Nah, jadi perspektif kita tadi telah tercapkan apa yang diucapkan ya kan. Jangan lupa di benar. Baik, saya ambil dalam Mazmur ya. Mazmur ya, aku ambil dalam Mazmur 6 ayat 2. Tapi saya tidak bisa ya menafsirkan, kayak ibaratnya membuat perspektif saya sendiri. Kayaknya saya setelah Yuda deh. Yuda deh. Saya 4 ke 1. Apa ya? Ayub 42 ayat 2. Ini ayat yang paling Yuda ingat. Semua pastor ini Yuda pakai ayat ini. Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kayak kembali Ayub itu berkata bahwa ini sudah berada di bagian Ayub dipulihkannya setelah banyak penderitaan. 41 pasal maksudnya 42 Ayub
mencabut perkataan dan menyesali diri. Jadi dari pengalaman Ayub, penderitaan Ayub berkata bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bahkan tidak percaya bahwa sekalipun ada orang-orang yang mencoba menggagalkan rencana Tuhan, tapi percaya bahwa rencana Tuhan kan tidak pernah gagal. Tuhan sudah tetapkan kita punya masa depannya. Dari bahkan Tuhan tuh bilang, kalau tidak salah Efesus ya, Tuhan tuh sudah bilang menciptakan kita tuh sebelum dunia diciptakan. Tuhan Mazmur juga bilang bahwa Tuhan sudah menenun kita dalam rahim ibu kita, kandungan ibu kita. Jadi kayak semua rancangan yang Tuhan sudah ciptakan, Tuhan sudah bentuk sebelum kita lahir tuh kayak benar-benar tidak ada yang gagal. Mungkin kadang-kadang kita berpikir bahwa kadang-kadang kayak pasti rancangan Tuhan tuh seperti ini, kayak kita tuh punya banyak ekspektasi tentang masa depan kita, tapi waktu kita menjalani itu kayak di luar dugaan kita. Kayak tiba-tiba saja saya ada di STTBI, kayak tidak pernah saya pikir saya ada di sini, tapi tiba-tiba Tuhan bawa saya ke sini, ketemu dosen-dosen yang luar biasa, hebat, perkasa dipakai Tuhan. Kayak Tuhan, saya tidak pernah pikir saya akan tinggal di asrama, ketemu orang-orang 505, saudara-saudara luar biasa. Kayak tidak pernah pikir ini akan terjadi, tidak pernah dalam pikiran saya, tidak pernah. Tapi kayak mau berkata bahwa Tuhan tuh bisa melakukan segala sesuatu. Kayak Tuhan kadang-kadang tuh kayak Tuhan sendiri yang izinkan segala sesuatu datang, penderitaan datang, sakit penyakit datang, tapi Tuhan juga yang menyembuhkan. Kayak Tuhan kayak sanggup melakukan segala sesuatu tuh. Kalau kita mungkin kadang-kadang berpikir kayak Tuhan jahat, kayak mungkin yang tantangan kita hadapi terlalu berat, kalau kita berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita, tapi ternyata kayak Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Membuktikan bahwa Tuhan itu Allah yang sanggup. Bahkan sekalipun di tengah badai pun Tuhan Yesus tetap ada menyertai kita. Jadi kayak pokoknya satu hal yang paling penting ialah bahwa Allah sanggup dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sekalipun kita kadang-kadang ragu, kadang-kadang kita mungkin kecewa sedikit-sedikit, tapi waktu kita kembali kayak bersyukur, berdoa kepada Tuhan tuh kayak bagaimana kayak kata-kata kita sendiri tidak bisa mengungkapkan betapa rasa syukur kita atas semua yang telah Tuhan kerjakan dalam itu sendiri gitu. Di mana? Elizabeth Taylor Ayat berapa ya? 2 Ayat 41. 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi rencana Tuhan itu tidak ada pernah gagal, baik di dalam hidup Bang Eri, aku, Yehuda. Tetapi rencana Tuhan itu tidak seperti rata gitu saja di dalam hidup kita. Rencana Tuhan itu di dalam kehidupan manusia di dunia ini semua punya proses, punya ketaatan seperti yang kita bahas tadi, ketaatan dan tekun kepada Tuhan. Rencana Tuhan itu tidak gagal, tidak bakal gagal di dalam hidup kita. Cuman kita yang membuat rencana Tuhan itu gagal. Kita yang membuat Tuhan itu kecewa. Tuhan itu sudah memberikan kita talenta contoh kayak saya tahu main gitar, tetapi saya tidak ingin kembangkan. Jadi itu rencana Tuhan dalam hidup saya. Tuhan memberikan saya itu talenta bisa bermain gitar, tetapi saya tidak kembangkan. Jadi Tuhan kecewa di situ ketika kita itu sudah diberikan suatu kepercayaan rencana Tuhan di dalam kita, tetapi kita tidak menjalankannya dengan baik. Jadi Tuhan aja sebelum menciptakan kita itu Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan ketika kita hadir di dunia ini. Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi. Tuhan sudah menciptakan bahan pangan yang akan kita kelola agar kita tidak mati kelaparan. Sakit kepala. Rencana Tuhan itu sungguh nyata di dalam hidup kita. Tuhan itu sanggup melakukan segala apapun sekalipun ada
roh apa yang ingin menggagalkan rencana Tuhan tetap kuasa Tuhan itu sungguh kuat, tiada tarangan, tiada bandingannya apapun di dunia ini. Jadi percayalah bahwa kita di tempat ini itu semua rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu sudah merencanakan. Jadi dia sudah memanggil kita di tempat ini. Jadi mari kita lebih membentuk. Kita jangan kecewakan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun di tempat ini kita masih seperti ini, tetapi kita itu tidak boleh menunggu, atau kita itu tidak boleh menunggu Tuhan nanti pasti kan Tuhan yang manggil aku sini. Jadi Tuhan itu kan sudah ada rencana masa depanku nanti. Ya, memang sudah ada. Tetapi ketika kita masih tetap seperti ini dan seperti ini, Tuhan rencana Tuhan itu bakalan gagal dalam hidup kita. Contohnya Bang Erik yang bakalan Tuhan sudah persiapkan menjadi hamba Tuhan yang lebih luar biasa. Tetapi Bang Erik itu menggagalkan rencana Tuhan itu, maka Tuhan bakalan kecewa dan lepas tangan dalam kehidupan Bang Erik. Ketika Bang Erik tidak mau menjalankan bahwa Bang Erik itu sudah ditempatkan di tempat ini. Karena kemarin Bang Erik berkata bahwa ketika sudah beasiswa saya dicabut, saya bakal keluar. Saya juga sudah berkata begitu seperti Bang Erik. Tetapi setelah saya pikir bahwa Tuhan itu udah punya rencana dalam hidup kita. Ketika kita mau ingin berjalan dengan rancangan Tuhan itu, Tuhan pasti persiapkan apa yang kita butuhkan. Sampai sekarang, apakah masih ada yang kekurangan dalam hidup kita? Walaupun masih belum ada yang tercapai, kita punya laptop kayak Bang Eri sudah mempunyai, itu semua Tuhan cukupkan ketika kita itu punya niat ingin bertahan dan ingin menjalankan semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan takut bahwa rencana Tuhan itu bakal gagal, tidak akan. Tapi marilah jangan kita kecewa Tuhan dalam kehidupan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal gitu. Nah, di sini kan di mereka bilang Ayub mencari kekatannya dan menyesatkan diri. Di sini Ayub sadar, kalau kita lihat dari ayat sebelumnya di mana Ayub itu diberkati, lalu Tuhan mengizinkan iblis bekerja dan sesuatu menimpa Ayub. Ayub mempertanyakan tentang Tuhan, Ayub mempertanyakan gimana sahabat-sahabatnya pun datang melihat Ayub, dan sahabat-sahabatnya pun memperspektifkan bahwa Ayub terkena Ayub mengalami ini karena mungkin ada dosa yang tidak disadari yang dilakukan oleh Ayub gitu. Sehingga itu juga menggugah imannya Ayub bahwa jangan sampai ini benar ya gini pokoknya kemana-mana lah pikiran Ayub. Tapi akhirnya Ayub bilang, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Gitu. Jadi aku tahu bahwa engkau, Ayub bilang ini tuh karena kalau kita, aku belum baca ayat sebelum-sebelumnya. Jadi Ayub mengatakan ini pokoknya ada yang dialami Ayub lah sehingga Ayub bisa mengatakan ini gitu. Mengatakan ini bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi Tuhan itu melakukan segala sesuatu itu tidak dengan ada perkataan begini, rencana Tuhan itu bukan rencana manusia gitu. Rencana Tuhan ya rencananya, dan rencananya itu tidak ada yang gagal gitu. Tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita walaupun kepentingan ini. Jadi kita sendirilah yang menggagalkan rencana Tuhan itu. Seperti yang kita sering dengar, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah, kenapa sehingga banyak yang terpanggil dan sedikit yang terpilih? Itu bukan karena Tuhan Yesus cuma milih sebagian ini, tapi ya karena perbuatan kita sendiri, sehingga perbuatan kita itulah yang menentukan kita Yesus mau pilih kita atau tidak. Jadi bukan karena soal ini aja nih gini, yang ini aja nih yang terpilih. Kalaupun begitu ya karena itu aja yang taat sama Tuhan, karena itu aja yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Jadi seperti yang dibilang
lanjut saya belajar merenungkan gitu. Gak bisa rindukan. Gue ada nyaman ini apa di bawah? Pak game kami. Tes Yes. Terus dia tidak mau pulang ya? jadi tiba juga aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Nah aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu seperti yang saya pernah ilustrasikan tentang seorang yang mau naik ke bulan, di mana ekspektasinya itu bahwa Tuhan akan bekerja gitu, karena dia ya anak yang taat dan melakukan semua firman-Nya gitu. Jadi otomatis Tuhan itu pasti mengangkat dia lah, karena Tuhan juga bilang di Alkitab juga bilang dia itu dijadikan kepala dan bukan ekor gitu kan. Tapi kalau kita lihat ternyata kecewa deh, karena Tuhan gak membela dia gitu. Tapi sebenarnya Tuhan itu ada maksud Tuhan di balik sesuatu yang kita anggap gagal gitu. Apa kita gagal, itulah Tuhan itu bekerja gitu, dan tidak ada rencana yang gagal. Jadi ketika kita bilang aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, ketika kita mungkin seringkali meminta sesuatu gitu, meminta sesuatu sama Tuhan, terus kok nggak dapat ya, dan kita bilang Tuhan tidak bekerja, Tuhan itu nggak bekerja lah dalam kehidupan kita. Padahal ada proses yang sebenarnya kita tuh harus lewati itu proses gitu. Gampang nggak bahwa Tuhan itu kasih kita ini nih uang 1 miliar buat kau, ini nih jabatan yang kau pegang, gampang banget, segampang membalik telapak tangan untuk Tuhan kasih ke kita. Tapi pertanyaannya, kita sudah siap nggak mengelola itu? Kita sudah siap nggak untuk mengelola jabatan yang Tuhan kasih? Jadi misalnya di sini nih kita posisinya kita di sini, terus uang 1 miliar itu di sini. Ada proses yang perlu kita lewati, mungkin kita jatuh, naik lagi, sehingga kita sudah siap nih ketika dikasih sama Tuhan uang 1 miliar itu. Setidaknya kita sudah siap nih, kita sudah siap untuk mengelola. Tapi kalau kita bisa Tuhan kasih kita uang 1 miliar, apa yang kita mau lakukan untuk itu? Kita tetap, ya misalnya di sini kita terus uang 1 miliar sini, ada proses yang kita lewati, jatuh, bangkit lagi, jatuh dalam-dalamnya diinjak, pokoknya sampai nggak punya apa-apa. Itu ya sampai kita di titik dimana uang 1 miliar itu, di titik dimana jabatan yang kita impikan itu, yang kita cita-citakan itu gitu. Tapi kita harus lihat juga apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Tapi saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan ketika kita berjalan bersama Tuhan itu pasti memuliakan Tuhan. Jadi mungkin kita jadi berilmu, bisa nggak kita memuliakan Tuhan? Bisa banget. Sebagai anak Tuhan mungkin kita berintegritas di situ. Ketika orang lain melakukan yang nggak benar, kita mungkin bisa kasih tahu, ini cerminan Kristus, bahwa kita tuh beda dengan mereka. Ketika mungkin kita jadi seorang politik, masuk di pemerintahan, itu juga bukan berarti kita nggak bisa mencerminkan kayak bilang lulusan teologi terus masuk di politik, bisa nggak menjadi penuai? Bisa banget. Kita jadi orang yang berbeda, orang yang berintegritas atas nama Tuhan ya, yang pernah disaksikan di aula waktu di Stone, di mana dia bilang itu Kak Cindy dia bilang yang ada nenek-nenek minta tolong
kalau di sekolah minggu mau apapun materinya pasti aku tekankan cerita sekolah minggu itu pasti aku tekankan perbuatan. Mau apapun materinya pasti aku sisipin perbuatan, karena aku juga pernah baca begini, sebenarnya itu perkataannya gini, jangan terlalu banyak bicara tentang agama biar aku melihatnya itu dalam diri. Jadi tapi aku ubah, jangan bicara banyak tentang Tuhan biar aku melihat itu dalam dirinya gitu. Jadi gak perlulah kita kalau di luar sana bicara banyak banget tentang Tuhan mengapalkan, ya walaupun memang itu harus gitu sebagai teologi harus harus di luar kepala ayat Alkitab ini gitu. Tapi yang saya tekankan mereka kan nggak sekolah teologi nggak apa, jadi nggak harus baca ayat panjang, harus baca ayat panjang, tapi aku perbuatan itu kamu nggak harus ngomong panjang lebar tentang ayat, tapi biarlah mereka melihat perbuatan itu tentang apa, cerminan Kristus itu tentang apa, cerminan Kristus itu ada dalam diri, dan semua itu bisa, semua itu nggak apa, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi nggak mandang kamu siapa gitu. Nah, aku nggak pernah khotbah di YouTube, tapi aku akan khotbahkan itu, nggak mandang kamu siapa, nggak mandang kamu dari mana. Wih, nggak mana kamu bagaimana? Dari mana? Jadi entah kamu itu pemain musik, entah itu kamu sebagai itu, tapi biarkan ada cerminan Kristus gitu. Dan walaupun kamu sebagai pemain musik, dan di kerja itu ada yang nggak punya pekerjaan, bukan karena nggak mau kerja, tapi itulah susah bekerja. Dan itulah yang aku mau sampaikan, bahwa nggak ada yang gagal, bukan tentang siapa kita, tapi bagaimana kita memandang Kristus. Banyak banget, jelas lah. Jelas. Kalau dari awal sudah 1 jam lebih tadi. Kayak tadi video pertama itu 16 menit. Kepotong tadi. Sejam lebih. 11.28. Gimana ya? Kalau saya pulang nanti saya disuruh sharing di Komsel pulang. Selesai lah. Serius. Karena udah saya takuti juga pulang. Makanya siap aja sih, tapi cuman Sekarang kita cerita. mulailah. Tema Apa ya? dulu ada sih. Gue tuh pengen bilang apa yang dikasih biasa. Nggak apa-apa, betul. Kayak dia bilang, aduh, kayak nggak belajar betul-betul, terus ikut beribadah umum, terus ada di situ juga orang-orang teologi, salah penafsiran. Iya, buat saya itu Karena di gereja kita ada bapak-bapak, terus kan tugasnya itu gini, tugasnya itu cuma dia kan di gereja ranting kan, gereja ranting, jadi gereja pertama datang itu tugasnya cuma pagi-pagi datang, pas setiap hari minggu pagi-pagi datang jam 5, ada bukan ini dia bawa ini, dia kan di gereja ranting dan dia datang jam 5 setiap hari minggu, itu datang jam 5 bawa ini keyboard, kan ada bus-bus gitu tapi yang kecil tuh apa namanya? apa? Mixer. Mixer, bus, bukan bus, mobil, tapi dia mobil apa ya? Mobil ini angkot kayak gitu. Bukan, iya kayak apa gitu. Ya, Itu dah. Hah? apa?
villa Gila. kayak bus dia kan. Bukan bus juga, dia mobil lah, mobil kecil ya, kayak mobil. Terus Pokoknya mobil lah istilahnya. Dia tuh bawa ini apa, keyboard, sound system, semua tuh nanti dia angkat-angkatin lagi ke mobil. Jam 6 tuh udah jalan ke gereja ranting sekitar setengah jam perjalanannya. Dia harus selalu gitu. Ini tuh cuma gitu, jadi pas sampai gereja dia turunin. Kalaupun nanti doa setiap 1 bulan itu jatahnya tuh cuma 1 kali. Bukan dua berkat, kayak menuju 2 berkat lah. Kayak dia naik berdoa 2 syafaat, 2 syafaat dia, 2 berkat nanti tinggal dipanggil gembala gitu. Itu aja tugasnya gitu. Dan kemarin baru kemarin ya, kami cerita ternyata dia tuh lulusan teologi. emang Kaget apa memang S1 teologi dia gitu. Dari situ dia bilang gimana Rik? Dia bilang aku udah gimana dia tanya gimana pandangan kamu tentang ini apa? Terus dia bilang soalnya om ini juga pelayanan udah di semua dominasi di PDI, Katolik, ini dia bilang belum pelayanan semua terakhirnya di GBM. Dan gimana pandangan kamu? Dia terus saya bilang ya jadi om aku juga setuju dengan perbedaan begini kan, jangan terlalu ini fokus ke perbedaan yang benar ya, jangan jadi fanatik lah ya. Itu kaget apa? Bisa. Kaget aku dia di mereka. Jadi kamu kalau keluar jangan bawa teologinya kamu ke gereja orang lain, jangan bawa teologinya kamu ketika kamu ketemu orang kita di luar dominasi kita. Ya, karena itu yang akan memecah belah kan. Itu yang orang kita satu tujuan kita mengenal Kristus. Buset. Lalu cuma kerjanya itu salah satu teologi. itulah sama yang kayak tadi itu banyak terpilih dan Jadi dia bilang jadi semua lulusan teologi itu nggak seharusnya jadi pendeta, nggak seharusnya kamu berdiri di atas semua. Ada yang lulusan teologi dia jadi kerjanya ini, tapi saat itu dia bilang kamu berdampak pada sih. Walaupun kamu mungkin nanti lulusan teologi yang sebagai pemain musik, berdampak nggak hidup kamu? Walaupun misalnya kamu lulus ya, kamu jadi pendeta, berdampak nggak hidup? Jadi yang itu berdampak nggak hidup? Di walaupun hanya sebagai pemain musik, tapi ketika ini pun berdampak, kenapa tidak? Kaget gue coba. itulah hal yang ditakutkan lah ketika salah kita penafsiran dan kita dikritik dengan cara yang begitu dibicarakan. Ya taruhlah kalau di perkampungan ya nggak ada yang lulusan teologi dan percaya kepada orang yang sudah lulus teologi yang udah belajar, taruhlah mungkin mereka belum terlalu memahami, ya kan. Coba kalau mau berkhutbah di Jakarta ini, kau diundang berkhutbah di gereja pelosok sekalipun di Tangerang ujung ke ujung pun kau pergi di pelosoknya, anak teologi ada di sana. Terus dan ya pengetahuan mereka juga walaupun di pelosok di perumahan-perumahan begitu mungkin mereka lebih mengenal daripada yang perkampungan gitu. Nah itu yang satu hal yang saya takutkan apa bahwa kalau di anak sekolah minggu pun kita juga tidak bisa mensepelekan, kita harus menyampaikan, mungkin mereka nggak tahu kita mau begitu, jadi kita harus menyampaikan apa isi benar. Jadi itu yang harus saya takutkan ketika apa kalau saya disuruh WL atau main musik saya masih bisa andalan. Kalau saya disuruh, karena itu setiap diaken dan setiap anak muda itu punya jadwal. Kalau mama saya buat anak muda itu sekali sebulan di contoh kan dalam sebulan itu 4 kali doa di rumah-rumah gitu setiap hari Kamis kalau kami malam Kamis lah itu situ, jadi setiap kali itu sekali. Tapi saya belum pernah dapat giliran. Jadi mama saya bilang sih ketika kau pulang sih kau bakal dapat giliran. Kita beritakan dalam program Fronton itu di orang tua. Gimana ya udah siap ya. Kita mengerti pun. Sama kayak tadi.
mental kuat ya. Iya, karena dibilang juga takut Tuhan atau takut Tuhan adalah apa? Permulaan pengetahuan Permulaan pengetahuan adalah mengenal yang Maha Kudus. Yang Amsal pasal 1 ayat 7 atau tidak kamu kan? Tapi di Amsal dia Iya ya. atau ada Amsal, ada satu lagi yang mengenal Maha Kudus adalah berapa? perjanjian lama Di atas. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya udah mah, yang mau bilang dia aman ya. iya Kalau pasti juga punya kesalahan sendiri. Tapi yang paling utama adalah takut akan Tuhan. Dan itu adalah awal hikmah. Jadi ya udah pasti gitu. Karena ya udah punya itu loh, udah punya satu dia punya satu base kelebihan. iya itu maksud saya Takut akan Tuhan. Makanya aku tuh dengan bangga tulis statusku tadi. ya dan saya juga kalau kita lihat di Indonesia itu dia tuh bisa lah menguasai sedikit dan dari dia tuh kayaknya saya lihat ini ya udah ini kok bisa tahu ya hafal ayat yang bisa nyambung ke situ ya. Itu maksud saya dia ini baca Alkitab ini bisa main itu Ya, takut akan Tuhan itu permulaan Tuhan yang akan nambah-nambah. kan lanjut atau buah kita ini nanti nggak bisa di sana Iya, bukan iya itu mah harus membangun sendiri ya bangsa-bangsa dia tuh. semua Ya ampun. Kemudian dengan kamu pasti ongkosin lah dia ongkos. Apa yang jadi Pesawat. ongkos? Kalau Tuhan sukses tuh. Tapi ya kalau saya bilang ya hamba Tuhan itu sukses kalau ingin sukses itu kalau kita mengandalkan cuma dari pelayanan kita gak bakal bisa Karena itu dia harus jadi contoh. benar itu Nggak saya bisa. bilang Gini di perkampungan bukan perkampungan pokoknya lu masuk kayak Daerah. si Bolga dia Iya. termasuk juga Daerah. udah nggak bisa cuma bicara Tuhan itu pasti berkat benar tapi Coba, kehidupanmu iya saya tahu. apa yang orang boleh lihat berdoa saja makanya banyak orang itu yang salah bukan salah sih maksudnya kurang persaksian jadi mereka bilang gini berdoa saja Tuhan pasti cukup ya memang dia sama Tuhan yang berada lah berdoa sama Tuhan pasti cukup syukur Tuhan cukup tapi dia nggak cerita sebenarnya dalam kecukupan itu ada proses dalam proses ya gitu. Jadi orang malah perspektifnya Aku dua harus puasa Tuhan pasti jawab doa berdoa saja Tuhan pasti jawab tapi dia mikirnya kayak gitu padahal Iklan yang terus, membuat Tuhan iklan sukses terus. itu cuma berdoa padahal dia sudah berdoa pasti ada proses yang dilewati yang makanya dia mikirnya oh ya berdoa paham lutut kok Tuhan nanti kasih mana berumpu jalan jadi ya karena kalau kita bilang bahwa itu adalah senjata kita itu benar itu senjata kita doa adalah senjata kita tapi berdoa dan bekerja dan karena ketika kita berdoa terus nggak ada tindakan dan nggak ada yang kita lakukan Tuhan mau lewat apa Tuhan mau jawab pakai apa kalau kalau dulu ya dihitungin mana dan view iya tapi kan ketika kita berdoa Tuhan sudah persiapkan itu tetapi kita tidak mau mencari itu aja jangan kita mau mencari udah disiapkan bakalan kalau kita itu jadi nonton itu mengandalkan di pelayanan nggak bakal bisa karena itu cukup makan pun cukup kalau kamu mengandalkan pelayanan itu ya kamu jadi seorang nonton itu punya itu yang Bamba jadi sukses itu punya sampingan semua gembala saya aja punya sampingan dia tuh sering banget kalau saya mengandalkan di pelayanan saya tidak bisa menghidupi istri dan anak saya dan saya tidak bakalan punya mobil bisa beli rumah
bisa beli iPhone 17 sama istri saya tidak bakal bisa. Dan saya tidak bisa beli AC di gereja kalau saya kalau memang saya tidak bisa mampu membiayai istri saya sekolah atau anak saya sekolah. Karena saya itu punya sampingan, itulah Tuhan sudah menyediakan, tetapi sampingannya itu dia pakai membesar kok gerejanya Tuhan juga. Dia beli AC apa segala macam, dia keramik semua gereja yang dulunya papan tanah liat. Jadi kalau ekspektasinya kalau lulus dari sini Ekspektasi saya itu kayaknya waktu itu masih kayak takut walaupun kayak gini kan gitu udah bahas begini kalau tapi saya takut. Kenapa takut? Aku itu nggak mau jadi kayak kembali di kampung dan begitu lagi. Itu yang saya takutkan, karena mama saya bilang jangan mau kau seperti kamu sudah merasakan bagaimana sakitnya masa depannya itu kayak ibaratnya ya cukup untuk makan doang. Kayak ibaratnya di sana kita mau beli ini tapi kita itu susah untuk mendapatkan, walaupun kita udah kerja tapi uang kerjaan kita itu cuma cukup untuk makan doang. Nah saya itu takut aja sebenarnya untuk makan ini. Takutnya ya ini banyak kemana ya nanti kalau masih mau jadi apa itu takut aja sih. Tapi ya bilang enggak terlalu panjang lah itu gitu. Kalau ya udah gimana untuk setelah lulus dari sini, ya udah itu ekspektasi ya udah itu bagaimana setelah lulus dari sini, ya udah mau berbuat apa, karena ya udah sama kayak ini Pak Dosen itu yang bagian mandiri harus mencari lahannya sendiri. Tapi yang beasiswa sudah disediakan lahan, tinggal mengelola bagaimana kamu mengelola lahan itu. Bagaimana ekspektasi ibu? Karena kalau saya lulus dari sini sih masih punya waktu 4 tahun lagi dalam mengelola sebuah Postpay. Kayak itu kan jalannya kemarin mutar-mutar lah, akhirnya berdiri Postpay dan dipercayakan kepada bagaimana kamu ketika itu berdiri bagus itu bakalan berkembang gitu bang. Gitu gimana ya udah ekspektasi ya untuk masa depan muda itu, apakah itu cuma yang kamu buat yang bisa diwujudkan kayak gitu kan? Ya udah ada di waktu Pak Jocan gitu. Gimana aku kayak mendengar itu kemarin, gimana ekspektasinya, keinginan masa depan itu kan nanti setelah banyak bingung banget sih Bingung. gue bilang kaki si dada pusing kalau juga. mendengar kayak gitu. Kalau Bang Erik gimana? pas pulang anu karena aku Dan terus ekspektasi bulan pemutusan kita apa itu 4 tahun. 4 tahun jadi maksudnya 4 tahun itu nggak bisa kemana-mana, kemana-mana harus di dalam. tetap pelayanan apapun, pelayanan sekecil apapun pasti di situ terus sampai Nanti selesai. selesai 4 tahun baru langsung silakan. Itu malah tahu dipertemukan langsung di situ. Tapi kalau bilang tempat pelayanan kemarin sih kalau yang bapak tuh telepon memang udah terus gimana kan yang dari Bogor kemarin kalau juga kan terus rencananya bulan Juni atau Juli itu mereka kan membuat PKL besar kan di dalam, makanya dia ke ini survei Kalau buat ngumpulin orang-orang data-data itu. Nah kemarin dia ketemu juga kan sama Cina itu kan, sama juga ngomongnya kayak gitu, nunggu aku pulang sama anaknya selesai. Tapi sekarang kayaknya mereka lagi mau buka tempat ibadah sementara gitu nanti. kayaknya kau nanti diproses dengan anaknya deh. Terus di situ terus dia kan mau bangun ministry juga kan, ya sekolah Yayasan gitu ya? iya yayasan semangat Emak, semangat gitu. mana tahu itu nggak jelasin.
hati kau langsung. Wis. Tapi memang kalau bukan mau ngomong apa, memang mereka tuh nunggu aku Cok. Ya karena waktu aku jalan aja mamanya tuh apa istrinya tuh sampai ke rumah tuh kayak nahan gitu, disuruh sekolah online aja. Terus gimana nih perkataan kemarin? Aku bilang lah aku mau terjun langsung, mau praktek langsung, nahan. Aku nanti pasti pulang ke sini kok sama barang-barang pelayanan. Udahlah kalau gitu aku sih. Terus kalau ngomong kalau lepas beasiswa kau langsung mau balik langsung ke Irak. Karena kemarin kita sempat cerita kalau beasiswa Oh, bisa dilepas. kalau Enggak lah, kalau aku dilepas nggak mungkin aku. Nah, Cok. terus gimana lah itu? Ya udah, oh, nggak jadi lah itu. Semua itu sih. Kalau nggak ke Malaysia, aku di sini aja lah aku. Bentar-bentar jangan. Di Jakarta jadi pengeman Tanah Abang. Wih, bapak. Biar Ini ditambahkan mantan. anak-anak asrama ini ada. Penjual obat itu yang itu sih. Bisa Ya, kayak perkataan itu apa ucapan itu adalah doa. Jadi pasti selesai. kayak Kevin, si Kevin siapa namanya? Kevin yang baru mandang. Kevin mana itu? Orang mentari dia cuma orang asrama tuh. Iya. Kevin mandang. Ada 4 orang mereka yang lulus cok. Rielo sama Kevin mandang sama cewek. Bukan yang putih-putih itu ya? Putih ya? Yang satu pelayanan nama Cindy mereka. Bukan. Putih dia. Tapi dia orang Mentawai, cewek. Cowok. Cowok. Dia nggak luar. Dia pakai vario. Luar. Bukan pelayanan nama Jelita mereka. Udah selesai aja cowok. Udah tembus. 4 orang tadi tembus. Sidang. Kevin. Kayak Rielo, Kevin mandang. Sama anak Ini dua apa? lagi. Siapa ini? Yang kus-kus tuh. Dia anak asrama Kian. Cewek itu yang satu itu. Cewek. Iya, ada satu cewek. Mana? Kurus tinggi. Hukum kenal. Satu ini kan yang biasa datang di kantor seminari di kan? kantor seminari yang kecil. Bukan kecil. Cewek tau? Cowok. Cewek dua, cowok dua. Iya. Oh. Kayak Rielo sama Kevin Mandang. Terus ceweknya juga anak dua. Masa sih kalau tembus 4 orang. Paling tinggal revisi doang. SPD. SPD sama apa SD? Sekolah tinggi. Tadi cowok itu Kevin Mandang itu SPD. Seharusnya nggak pendidik. Pak semua sih orang. Kayak Itu bagus nih Cok, kalau udah lulus satu teologi. Terus ngambil satu apa? Entah itu komunikasi, entah itu apa. ambil Keren Cok. kau ambil itu. Nilai aja udah ambruk kayak gitu. Mau lamar apa Cok? Aku juga pulang kantor ekspektasi cuma 2. Tapi itulah nilai aku nggak tahu bisa kamu ikuti kamu kopi coba lihat semester 1 ya kalau nilai aku bagus bisa dengan bangga, bisa kalau aku pulang bisa aja tapi tidak bangga karena nilai anjlok Cok. Itu 2 Cok. Jadi kalau nggak jadi guru guru bisa banget tapi guru di swasta lebih enak daripada pemerintah karena swasta itu terjamin kan. Ini pelayanan sambil buruan nanti. Caranya. Ya itulah. Kau yang kau harapkan sekarang selesai. Takut kan aku kalau nggak selesai. Takut kalau nggak bisa, nggak sanggup. Saya satu-satu udah mulai gugur ya. Udah ragu aku loh kemarin belum. Itu nilai saya kemarin saya sudah bilang sama. Aku ini kalau IP kedua lagi udah aku langsung tidur ke kembar aku karena ditanya dong kemarin nggak jawab.
Mati lah. Ya udah pulang kerja dulu. Kan semester 1 kan berapa ya? Gua di situ. Sekarang minta pulang. Udah sejam ya? 1 jam 10. Setengah jam, udah 1,5 jam. Iya harus. Tadi video Udah matiin pertama aja kepotong. itu. Bye bye. Ya.